A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya, ridhonya untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan berbaik sangka kepada Rob kita, sobat winnerku, karena keduanya akan menghadirkan ridhonya Allah. Sesuai judul, awas produk setan bernama riba. Di channel saya, memang saya sangat giat dalam kampanye memerangi riba. Kenapa? Karena saya pernah menjadi pelaku riba dan saya merasakan dampaknya, efeknya bagi hidup saya luar biasa menyiksa, menyakitkan, menderita, lahir batin menderita. Ini baru di dunia. Bagaimana nanti di akhirat? Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-279, Allah SWT berfirman, jika kamu tidak melaksanakannya, melaksanakan ini adalah meninggalkan dari memungut riba, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu, kamu tidak berbuat zalim dan tidak pula dizolimi. Karena setan tahu ganjaran bagi pelaku riba ini adalah dimusuhi Allah dan Rasul-Nya, dilaknat Allah dan Rasul-Nya, seolah-olah seperti sedang melakukan perang terhadap Allah dan Rasul-Nya, makanya setan dengan gencar menawarkan produknya, yaitu riba. Di negara kita, di Indonesia ini, praktek riba itu menjamur di mana-mana. Bahkan masuk ke pelosok-pelosok desa. Yang bahkan tidak berbadan hukum. Seperti bank plecet, bank detail, itu riba. Yang besar pun riba, perbankan besar ya. Kita nggak perlu sebutkan mereknya ya, perbankan itu. Leasing ya. Penyedia jasa keuangan yang pengen punya motor, pengen punya mobil, pengen punya rumah, dibantu oleh jasa pihak ketiga yaitu pihak penyedia keuangan. Itu semua adalah produk riba. Setan menawarkan produknya di awal-awal dengan iming-iming janji yang manis sekali.
Ketika panjenengan butuh rumah misalnya, setan datang masuk, tiba-tiba ada sales menawarkan KPR rumah dengan bunga ringan misalnya ya, dengan DP ringan. Lagi pengen punya mobil, tiba-tiba jalan di mall adalah pameran mobil, masuklah ke situ, ditawarin sama salesnya, tergiur, akhirnya nyemplung ke dalam riba. Dan segala sesuatu yang diharamkan Allah itu tidak akan pernah membawa keberkahan. Saya yakin banyak sekali dari panjenengan semuanya yang sudah merasakan efek dari riba, pengen nangis darah, beneran. Pengen nangis darah. Saya bisa bicara seperti ini karena saya pernah mengalami. Sebelum pada akhirnya saya tersadar, dapat hidayahnya Allah, saya tersadar, saya tidak mungkin begini terus, saya harus segera meninggalkan riba. Saya tadi baca salah satu komentar dari sahabat Winner ya, saya nggak perlu sebut identitas beliau, saya tutup saja, saya crop saja ya. Komentarnya seperti ini. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong bantu saya Umi, suami saya terlilit hutang banyak. Saya mau hijrah, nggak mau hutang riba ini. Umi tolong bantu saya Umi, dan sekarang kondisi saya ngedrop Umi karena tertekan ketakutan Umi. Tolong saya Umi. Ini ketakutan, tertekan itu adalah bagian dari firman-Nya Allah. Orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Banyak ulama tafsir yang menafsirkan bahwa nanti ketika di akhirat, ketika dibangkitkan dari kubur, akan kelihatan tuh yang para pemakan riba berdirinya seperti kemasukan setan. Tapi ada juga yang menafsirkan bahwa di dunia ini pun pemakan riba, pelaku riba seperti punya penyakit gila, tertekan. Yaitu tadi tertekan. Coba panjenengan sadari, selama panjenengan mengambil riba ini, ada nggak ketenangan dalam batin? Tidak ada. Tidak ada. Pelaku riba ya, yang menawarkan jasa riba, yang makan riba, yang kita yang ngambil riba-riba itu ya, penulisnya, saksinya, itu semua sama. Semua sama dihukumi riba juga. Jadi tidak ada keberkahan. Kalau sudah sadar sesakit itu ya, ini sebagian kecil saja untuk komentar yang saya bacakan. Kalau saya baca tuh sering sekali, channel saya ini bahkan ya ada yang memberikan stigma negatifnya, katanya tempatnya kumpulan orang-orang yang berhutang. Tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Walaupun panjenengan semuanya hadir ke channel saya mungkin dengan berbagai keluhan, dengan berbagai masalah hutang piutang ya. Tapi percayalah bahwa panjenengan semuanya hadir ke channel saya dengan satu harapan, mengharapkan ridhonya Allah, ingin agar Allah Rabb kita mengampuni dosa kita sehingga menyelamatkan kita dari dosa riba. Jadi kenapa materi ini tuh saya ulang-ulang terus, pembahasan ini saya ulang-ulang terus, karena saya ingin sekali mengingatkan saudara-saudariku semuanya yang barangkali sekarang panjenengan masih menjadi pelaku riba, bertobatlah segera ya, selagi pintu tobat itu masih terbuka. Jadi memakan riba itu seperti kita sedang menggali kubur kita sendiri. Bayangkan kita menggali di kedalaman berapa? Katakanlah kita menggali di kedalaman 10 meter. Kita mau berdiri, mau naik ke atas, ya kan? Mau lihat udara segar, mau lihat sinar matahari itu susah payah. Karena di dalam tersiksa sekali, di dalam pengap, di dalam sempit, di dalam sedih, ya, di dalam menyedihkan, di dalam ketakutan. Tapi kalau panjenengan sudah sadar di kedalaman 10 meter terus kemudian panjenengan masih lagi berusaha menggali lagi dengan harapan bisa keluar ke atas, tidak akan pernah bisa. Kalau kalian panjenengan semuanya masih nyemplung lagi menggali riba yang baru lagi, berarti apa? Panjenengan sedang menggali sumurnya lebih dalam. Tadinya di kedalaman 10 meter, jenengan gali lagi lebih dalam, masuk ke dalam 20 meter. Makin susah naiknya ke atas. Nanti begitu lagi. Dipikirnya karena utangnya banyak, ngambil sekali gede lagi di perbankan, ngambil 1 miliar buat nutup. Ternyata apa? Malah makin kejeblos lebih dalam lagi, mungkin di kedalaman 50 meter, sudah kayak mustahil naik. Tapi tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah berkehendak. Karena apa? Karena rahmatnya Allah meliputi segala sesuatu.
Kalau panjenengan semuanya sudah sadar, sedang berada dalam sumur, sedang berada dalam jurang riba, segeralah bertaubat. Riba itu bagian dari 10 dosa besar. Yang mana kalau panjenengan tidak segera bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuh atau taubatan sebaik-baiknya taubatan, panjenengan tidak akan diampuni dan rahmatnya Allah tidak akan turun. Panjenengan berdoa menangis darah sekalipun, kalau panjenengan masih belum bertaubat dari dosa riba, ingat hadisnya Rasulullah bahwa seorang laki-laki sedang berada dalam keadaan safar, dalam perjalanan, beliau adalah seorang musafir, berdoa menengadahkan tangan ke atas langit. Menengadahkan tangan itu menjadi salah satu sebab doa terijabah. Salah satu syarat doa terijabah, menengadahkan tangan ke langit, menyebut nama Robnya, ya Rob, ya Rob, ya Rob, menjadi salah satu syarat doa ijabah juga. Dalam keadaan musyafir juga menjadi salah satu syarat doa ijabah. Jadi laki-laki ini tuh memenuhi 3 unsur doa ijabah. Tapi kenapa doanya tidak dijabah? Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, sebab apa? Dia masih memakan harta riba. Dia masih meminum minuman riba. Dia masih memakai pakaian-pakaian riba sementara dia belum bertaubat gitu. Memakan makanan haram, meminum minuman haram, memakai pakaian-pakaian haram. Salah satu sumber haram itu adalah riba. Jenengan masa lampau pernah makan makanan dari riba, pernah minum minuman dari riba, pernah membeli pakaian yang hasil dari riba. Tapi panjenengan belum bertaubat. Itulah sebabnya kenapa doa jenengan, hajat-hajat jenengan seolah-olah sampai dengan saat ini masih belum terijabah gitu ya. Jadi bagaimana kalau sudah sadar seperti itu, segeralah bertaubat ya. Ambil air wudhunya, mandi taubat, sholat taubat, mohon ampun sebanyak-banyaknya kepada Allah, perbanyak istighfar, perbanyak baca doa Nabi Yunus. Karena doa Nabi Yunus itu bagus, mohon ampun kepada Allah, mengakui kezaliman diri. Yang namanya taubatan nasuha itu, dia berarti sungguh-sungguh, dia gak main-main dengan tobatnya. Menyadari betul sudah melakukan dosa besar, sehingga berjanji dalam diri tidak akan pernah nyemplung lagi ke situ. Jadi kalau yang dikatakan taubatan nasuha berarti gak coba-coba nyemplung ke situ lagi. Dan nyatanya yang diam-diam nyemplung lagi, lebih sengsara lagi gitu loh ya. Jadi sobat Widaraku semuanya, saya selalu mengingatkan panjenengan semuanya, ayo yang masih berkutat dalam dosa riba segera bertaubat, tinggalkan riba karena riba tidak membawa keberkahan sampai kapanpun. Dan jangan coba-coba panjenengan kasih makan putra-putri jenengan yang kecil-kecil yang tanpa dosa itu dengan hasil riba, karena kasihan. Yang kecil-kecil itu yang tidak punya dosa, seolah-olah jenengan suapi api neraka. Jadi ingat ya, hati-hati dengan produknya syaitan. Kalau tiba-tiba ada SMS masuk menawarkan pinjaman bunga 0% hanya dengan syarat segala macam atau misal bunga ringan, bunganya setahun cuma 100.000, jangan pernah tergiur. Itu adalah produknya syaitan. Produknya setan cuma manis di awal tetapi menyengsarakan kemudian ya. Oke sobat Widaraku semuanya, sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.